Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Filsafat Ilmu pada sesi ke-12 membahas tentang etika pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang merupakan bentuk kata tunggal dari etika, yaitu ethos, sedangkan bentuk jamaknya adalah taeta. Ethos memiliki banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, atau terjemahan-terjemahan lain. Sedangkan arti kata taeta merupakan adat kebiasaan. Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar belakangi terbentuknya istilah etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi secara etimologis, etika memiliki arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Kata etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak serta kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang terakhir, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Penerapan dari ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan kadang-kadang memiliki pengaruh juga pada proses perkembangan lebih lanjut pada ilmu pengetahuan. Tanggung jawab etis merupakan sesuatu yang menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini berarti para ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan juga bersifat universal. Tanggung jawab etis tidak hanya menyangkut pengupayaan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dalam kehidupan manusia, akan tetapi harus pula menyadari apa yang harus dikerjakan atau jangan dikerjakan. Sesuai dengan pendapat Van Melson bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menghambat ataupun meningkatkan eksistensi manusia tergantung pada manusianya itu sendiri. Karena iptek dilakukan oleh manusia dan untuk kepentingan manusia dan kebudayaannya. Iptek bukan saja sarana untuk mengembangkan diri manusia, tetapi juga merupakan hasil perkembangan dan kreativitas manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kemajuan di bidang iptek memerlukan kedewasaan manusia dalam arti yang sesungguhnya, yaitu kedewasaan untuk mengerti mana yang layak dan mana yang tidak layak, mana yang buruk dan mana yang baik. Dalam kaitannya dengan kaidah moral, bahwa dalam penetapan objek penelaahan dari segi ontologis, kegiatan keilmuan tidak boleh melakukan upaya yang bersifat mengubah kodrat manusia, merendahkan martabat manusia. Di samping itu, ilmu bersifat netral terhadap nilai-nilai yang dogmatik dalam menafsirkan hakikat realitas. Sebab itu, ilmu merupakan upaya manusia untuk mempelajari alam sebagaimana adanya. Sementara dalam kaitan dengan moral, dalam proses kegiatan keilmuan dari segi epistemologis, di setiap upaya ilmiah harus ditujukan untuk menemukan kebenaran yang dilakukan dengan penuh kejujuran, tanpa mempunyai kepentingan langsung tertentu dan hak hidup yang berdasarkan kekuatan argumentasi secara individual. Jadi ilmu merupakan sikap hidup untuk mencintai kebenaran dan kebencian akan kekeliruan. Pada dasarnya ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Pengetahuan ilmiah yang diperoleh dan disusun dipergunakan secara komunal dan universal. Komunal berarti ilmu merupakan produk yang menjadi milik bersama. Setiap orang berhak memanfaatkan ilmu menurut kebutuhannya masing-masing. Universal berarti bahwa ilmu tidak mempunyai konotasi ras, ideologi, ataupun agama. Tanggung jawab iptek menyangkut juga tanggung jawab terhadap hal-hal yang akan dan telah diakibatkan oleh iptek di masa-masa lalu, sekarang, maupun apa akibatnya di masa mendatang. Dalam bukunya The Passion
of the World's Mind disebutkan bahwa kesalahan-kesalahan ilmu barat itu diantaranya kerusakan ekologi yang menyeluruh, yang disebut planetary ecology crisis. Ini merupakan tanda-tanda yang konkret dari dampak sains yang kebalikannya dari apa yang diharapkan daripadanya. Yang pertama contohnya kontaminasi air, udara, tanah, efek buruk berganda pada kehidupan tumbuhan dan hewan, kepunahan berbagai spesies tumbuhan dan hewan, pengerusakan hutan di seluruh bumi, erosi tanah, pengurusan air tanah, akumulasi limbah-limbah yang toksik, efek yang meningkat ke seluruh ekosistem di planet ini. Kemudian pengurasan sumber daya alam menjadi masalah ekonomi dunia yang semakin. Yang kedua, dampak sosialnya pun tidak kurang hebatnya. Sukses paling besar yang dicapai oleh iptek malahan menimbulkan problema bagi manusia. Pengobatan penyakit-penyakit, penurunan laju kematian, dan teknologi produksi pangan yang menjadi canggih ternyata menimbulkan kelebihan ke penduduk di seluruh dunia. Yang ketiga, dalam konteks budaya ilmiah ternyata juga menimbulkan stres terhadap jalinan sosial, seperti kelebihan perkembangan dan kelebihan populasi di daerah perkotaan, ketidaksabaran kultural dan sosial, tenaga kerja mekanikal yang lesu dan tidak bergairah, peningkatan kecelakaan industrial, kecelakaan mobil, kecelakaan udara, kanker dan serangan jantung, alkoholisme dan ketagihan narkotika, televisi yang memiskinkan kultur dan membekukan pikiran, serta peningkatan kejahatan dan juga keganasan. Sains modern sudah kehilangan kepastiannya. Kedudukan ilmu menurut Islam. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Dalam Quran, kata ilmu dan kata-kata kejadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dalam Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Mahadi, yaitu salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu atau sains. Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 sebutkan, Allah meninggikan beberapa derajat tingkatan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hal-hal yang berkaitan peranan Islam dalam perkembangan iptek ditandai dari cara berpikir atau paradigma hubungan agama dengan iptek. Yang pertama, paradigma sekuler, yaitu paradigma yang memandang agama dan iptek merupakan hal terpisah satu sama lain. Sebab dalam ideologi sekulerisme barat, agama telah dipisahkan dari kehidupan. Agama tidak dinafikan eksistensinya, tapi hanya dibatasi peranannya dalam hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Agama tidak mengatur kehidupan publik. Paradigma ini memandang agama dan iptek tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang lainnya. Agama dan iptek sama sekali terpisah, baik secara ontologis berkaitan dengan pengertian atau hakikat sesuatu, maupun secara epistemologis berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan, dan secara aksiologis berkaitan dengan cara menerapkan pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, paradigma sosialis, yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama itu tidak ada, tidak ada hubungan dan kaitan apapun dengan iptek. Iptek bisa berjalan secara independen dan lepas total dari yang namanya agama. Paradigma ini mirip dengan paradigma sekuler di atas, tapi lebih ekstrim lagi
Dalam paradigma sekuler, agama berfungsi secara sekularistik, yaitu tidak dinafikan keberadaannya, tapi hanya dibatasi peranannya dalam hubungan vertikal manusia dan Tuhan saja. Sedangkan paradigma sosialis, agama dipandang secara ateistik, yaitu dianggap tidak ada, ineksis, dan dibuang sama sekali dari kehidupan. Paradigma tersebut didasarkan pada pikiran Karl Marx yang ateis dan memandang agama pada waktu Kristen sebagai candu masyarakat karena agama menurutnya membuat orang terbius dan lupa akan penindasan kapitalisme yang kejam. Yang ketiga, paradigma Islam. Paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Akidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Akidah Islam yang terwujud dalam apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis menjadi kaidah fikriyah, landasan pemikiran, yaitu satu azas yang di atasnya dibangun seluruh pemikiran, bangunan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia. Paradigma ini memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berbasis akidah Islam, bukan lepas dari akidah itu. Ini bisa dipahami dari ayat yang pertama kali turun, yaitu Iqra. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini berarti manusia telah diperintahkan untuk membaca guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman. Tetapi segala pemikirannya itu tidaklah boleh lepas dari akidah Islam karena Iqra haruslah diikuti dengan kata Bismi Rabbika, yaitu berdasarkan iman kepada Allah yang merupakan asas utama al-Islam. Yang kedua, akidah sebagai dasar iptek. Inilah peran pertama yang dimainkan Islam dalam iptek, yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW. Paradigma Islam inilah yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Diakui atau tidak, kini umat Islam telah terjerumus ke dalam kondisi di mana memiliki sikap membebek atau mengekor kepada apa yang ada dari barat dalam kehidupan maupun pandangan hidupnya, gaya hidupnya, termasuk juga dalam konsep ilmu pengetahuan. Kekeliruan paradigmatis ini harus dikoreksi. Ini tentunya perlu perubahan fundamental dan perombakan total dengan cara mengganti paradigma sosial yang ada saat ini dengan paradigma Islam yang memandang bahwa akidah Islam yang seharusnya dijadikan basis bagi bangunan ilmu pengetahuan manusia. Syariah Islam, standar pemanfaatan iptek. Peran kedua Islam dalam pengembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Iptek boleh dimanfaatkan, yaitu yang telah dihalalkan oleh Islam. Keharusan tolak ukur syariah inilah yang didasarkan pada banyak ayat dan juga hadis yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.